Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Nur Muhammad Dafa, NIM 2024 10 10 10 80. Saya dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan soal pada modul data mining yang pertama, yaitu mengenai manipulasi array menggunakan NumPy. Akan saya lanjutkan menuju hasil pekerjaan saya. Untuk soal yang pertama, buatlah array 2 dimensi menggunakan NumPy. Oke. Untuk melakukannya, pertama kita perlu mengimport library NumPy. Di sini saya aliaskan sebagai np. Kemudian saya buat sebuah variabel bernama array 2 dimensi. Kemudian saya berikan value-nya berupa tipe data array. Kita perlu mendeklarasikan tipe data array, yaitu menggunakan numpy.array, kemudian kurung buka kurung tutup, kemudian kita isikan dengan data array-nya. Dimana di sini adalah merupakan array 2 dimensi ditandai dengan di-update oleh dua tanda siku buka di awalnya, atau secara sederhana bisa dikatakan untuk keseluruhan array-nya ini akan dibungkus dalam sebuah tanda siku buka dan tanda siku tutup. Untuk setiap baris data pada array-nya akan di-update oleh tanda siku buka dan tanda siku tutup lagi. Maka akan terlihat seperti ini. Kemudian untuk soal yang kedua, buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Ini caranya sama seperti soal sebelumnya, namun bentuk dari array-nya akan sedikit berbeda. Itu kita pertama membuat sebuah variabel, kemudian kita berikan nilainya yaitu menggunakan tipe data array, menggunakan np.array, kemudian kita masukkan. Untuk keseluruhan array-nya kita bungkus dalam sebuah tanda siku buka dan tanda siku tutup. Untuk masing-masing array ini akan kita bungkus lagi menggunakan tanda siku buka dan tanda siku tutup untuk masing-masing array-nya. Kemudian untuk masing-masing baris datanya kita bungkus lagi dalam tanda siku buka, tanda siku tutup. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini, merupakan sebuah array 3 dimensi. Selanjutnya, soal selanjutnya itu tambahkan angka 1 pada setiap baris di tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array tersebut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom array berikut. Berarti untuk baris yang pertama akan ditambahkan dengan, untuk baris yang memiliki urutan ganjil akan ditambahkan 1, kemudian untuk kolom yang memiliki urutan genap akan ditambahkan dengan nilai 2. Oke. Di sini kita buat array-nya terlebih dahulu, di mana ini saya membuat sebuah variabel array yang memasukkan array ini ke dalam variabel yang telah saya buat. Kemudian di sini saya membutuhkan sebuah variabel bantu, yaitu variabel row, di mana variabel row ini nantinya digunakan untuk mendeteksi indeks dari baris yang akan kita looping nantinya. Jadi kita menggunakan for loop di sini, yaitu for i in r. R ini variabel array di atas, dimana akan melooping data yang ada dalam array ini. Kemudian kita menggunakan for i in j range 4, dimana ini akan melooping sebuah angka integer dari 0 sampai 3. Kenapa kita membuat range 4? Karena data dari array ini berukuran atau memiliki kolom sebanyak 4 kolom, maka indeks pertamanya 0 hingga indeks terakhirnya 3. Makanya kita membuat sebuah looping untuk tracking atau melihat posisi dari kolomnya. Kemudian kita looping jika arrow-nya merupakan arrow baris ganjil
Oh iya, bener nih. Di sini baris pertama itu merupakan baris pertama pada array ini memiliki indeks 0 dan baris kedua memiliki indeks 1, baris ketiga memiliki indeks 2 dan seterusnya sampai baris terakhir memiliki indeks 1 2 3 4. Makanya karena indeks ganjilnya itu merupakan angka genap, di sini saya mencari untuk setiap baris yang memiliki indeks genap, maka akan saya tambahkan 1. Kemudian saya lihat kolomnya saat kolomnya merupakan bilangan ganjil, karena untuk setiap kolom genap itu dia memiliki indeks ganjil. Jadi ini kan kolom pertama memiliki indeks 0, kolom kedua memiliki indeks 1, kolom ketiga memiliki indeks 2, dan kolom keempat memiliki indeks 3. Karena setiap kolom genap memiliki indeks ganjil, maka saya perintahkan untuk setiap kolom yang memiliki indeks ganjil, maka dia akan ditambahkan 2. Untuk hasil akhirnya akan terlihat seperti berikut, di mana untuk baris yang pertama akan ditambahkan dengan 1 semua. Kemudian untuk setiap kolom genapnya akan ditambah dengan 2, di mana berarti untuk yang 8 ini akan ditambah dengan 3 menjadi 11, untuk yang 2 ini akan ditambah dengan 3 menjadi 5, dan seterusnya. Kemudian untuk yang soal selanjutnya, baliklah sumbu Z pada array berikut. Ini maksudnya adalah dimana kita diminta untuk menukar posisi antara array yang pertama dengan array yang ketiga. Di sini kita masukkan terlebih dahulu array-nya ke dalam perintah ke dalam variabel array. Kemudian kita bisa menggunakan sebuah perintah dari numpy-nya untuk mereverse atau membalik urutan dari array ini, dimana kita bisa menggunakan np.flipud, kita masukkan array-nya, kemudian saat kita print variabel yang menampungnya akan terlihat bahwa posisi antara array pertama dan array ketiganya itu ditukar. Oke, selanjutnya ubahlah array pada soal menjadi 2 dimensi ukuran ubahlah array pada soal M menjadi array 2 dimensi berukuran 6 x 6. Ini gunakan perintah reshape. Oke, jadi sebuah array yang sama kita diminta untuk merubah bentuknya menjadi array 2 dimensi yang memiliki ukuran 6 x 6. Di sini saya akan mengcopy array tadi yang sudah saya buat di atas. Kemudian untuk merubah bentuknya kita menggunakan perintah array.shape, di mana array ini merupakan variabel yang menampung data array-nya. .shape ini perintah dari numpy untuk merubah ukuran atau bentuk dari array-nya, di mana saya masukkan di sini sebuah tabel 6 x 6 yang artinya ini akan membentuk sebuah array 2 dimensi yang memiliki ukuran kolom 6 dan baris 6. Saat saya print maka tampil akan seperti ini, array yang tadinya 3 dimensi menjadi 2 dimensi berukuran 6 x 6. Oke, kemudian untuk soal selanjutnya, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Di sini bisa kita lihat bahwa ada bagian-bagian yang diarsir, dan sebuah matriks yang kiri diminta untuk dirubah menjadi matriks yang kanan, di mana saat kita analisis bahwa bagian yang pojok kanan bawah ini menjadi kiri atas, kemudian untuk yang kiri bawah menjadi bagian kanan atas. Maka di sini kita bisa melakukan slicing pada array-nya, kemudian kita sambungkan lagi sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Dimana kita membuat sebuah array-nya terlebih dahulu, yaitu seperti biasa kita masukkan ke dalam variabel array, kemudian np.array, masukkan array-nya, kemudian kita membuat sebuah variabel new array, di mana variabel new array ini saya gunakan untuk memotong
array yang sudah ada ini menjadi dua bagian secara horizontal, menjadi dua bagian sama besar secara horizontal. Kemudian untuk setiap bagian atas dan bawahnya saya slice lagi atau saya split lagi menjadi bagian kanan atas serta kiri atas dan bagian kanan bawah serta kiri bawah. Kemudian setelah saya split, untuk selanjutnya saya satukan lagi untuk menjadi sebuah array baru yaitu new top, di mana saya menggabungkan menggunakan perintah concatenate antara tadi ada array bottom right yang sudah saya slicing tadi dengan array bottom left menjadi new top, karena tadi ada pertukaran di mana array yang kanan bawah menjadi kiri atas. Saya satukan berdasarkan aksis 1, di mana akan digabungkan secara vertikal. Kemudian masing-masing untuk baris atau array atas dan array bawahnya yang sudah saya satukan kembali tadi, saya jadikan satu array besar kembali, akan menjadi tampak seperti apa yang diminta pada soal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.